Assalamualaikum, apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat ya dan semangat menjalani hari-hari. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Coba kalian perhatikan gambar tersebut dengan baik. Pernah tidak kalian melihat sebuah pot berisi tanaman lalu jatuh? Pernah? Jika pernah, perhatikan tanaman tersebut akan tumbuh ke arah mana? Ya, akan tumbuh ke arah atas. Dan kalau kalian bongkar dan perhatikan lagi, akar dari tumbuhan tersebut akan tetap ke arah bawah. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada aktivitas dalam tanaman tersebut? Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini, kita akan bahas nih bagaimana peristiwa tersebut terjadi, lalu aktivitas hormon yang dapat mempengaruhi tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu apa saja. Ayo kita simak materi selanjutnya. Oke, sebelum itu kalian harus mengetahui dulu nih apa saja kompetensi dasar yang ada pada materi ini. KD atau kompetensi dasar pada materi ini yaitu berada pada KD 3.1, menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal, proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan. Nah, pada materi ini khususnya pada tumbuhan. Nah, selain itu kalian juga harus mengetahui indikatornya apa saja. Bisa kalian lihat indikatornya. BeFriend atau biologi friend, selain indikator dan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan ciri-ciri tumbuhan dan berkembang, lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yang terakhir membedakan ciri-ciri serta akibat pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. BeFriend, setiap makhluk hidup termasuk tumbuhan itu akan mengalami perubahan bentuk, ukuran maupun volume. Dalam jangka waktu tertentu, biji yang akan kalian tanam di kebun akan memunculkan akar, batang, dan daun. Akhirnya, bentuk tersebut berubah menjadi tumbuhan dewasa yang lengkap dengan bagian akar, batang, dan daun. Bahkan, ada yang sampai menghasilkan bunga dan buah. Dengan demikian, tentunya ada suatu proses yang menyebabkan perubahan tersebut. Oleh karena itu, kalian perlu mengetahui proses apakah yang menyebabkan perubahan dari bentuk biji menjadi tumbuhan dewasa. Di materi inilah kalian akan menemukan penjelasannya. Yuk, simak materi selanjutnya. Oke, kita mulai ya materinya. Kali ini slide di tampilan kalian itu mengenai pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini sendiri merupakan proses bertambahnya tinggi volume atau massa tubuh pada makhluk hidup yang ditandai dengan sifatnya yang tetap atau irreversible, atau kata lainnya tidak dapat balik ke kondisi semula. Nah, selain itu, tampilan fisik yang dapat terlihat oleh kalian yaitu bertambahnya tinggi suatu tanaman. Nah, itu merupakan contoh dari pertumbuhan. Lanjut mengenai perkembangan. Nah, perkembangan sendiri itu merupakan suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa. Nah, bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka. Perkembangan sendiri tidak terbatas pada usia, yang berarti makhluk hidup ini akan terus berkembang seiring pertambahan usianya. Setelah kalian mengetahui apa itu maksud dari pertumbuhan dan perkembangan,
maka dapat dianalisis perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Yang pertama, sifatnya. Pertumbuhan itu sendiri bersifatnya kuantitatif atau bisa dihitung dengan angka, sementara perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat dihitung dengan angka. Lalu dari keadaan fisiknya, pertumbuhan itu terlihat dari keadaan fisik, sementara perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan tumbuhan itu sendiri. Lalu usianya. Pertumbuhan memiliki batasan usia, sementara perkembangan tidak terbatas oleh usia. Lalu sifatnya bersifat irreversibel bagi pertumbuhan atau tidak dapat kembali. Lalu perkembangan bersifat reversibel atau bisa kembali. Lalu yang terakhir, pertumbuhan dipengaruhi oleh pembelahan sel tubuh, sementara perkembangan dipengaruhi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ada dua, yaitu faktor internal atau dari dalam dan faktor eksternal, itu dari luar. Kita masuk ke faktor internal atau faktor dari dalam. Yang mempengaruhi pertumbuhan itu meliputi faktor genetis dan faktor fitohormon. Nah, faktor genetis ini atau faktor gen merupakan faktor hereditas atau pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tanaman. Lalu faktor fitohormon, yaitu hormon dalam tumbuhan itu adalah sekumpulan zat yang membantu pertumbuhan seiring disebut sebagai zat penumbuh atau hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini ada beberapa jenis, salah satunya itu hormon auksin. Nah, auksin ini mempunyai fungsi menghambat pertumbuhan tunas, memacu pertumbuhan akar, lalu memacu berbagai sel tumbuhan untuk menghasilkan etilen. Lalu ada lagi contoh lain yaitu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini berfungsi memacu pempanjangan batang, mematahkan dormansi biji atau mempercepat perkecambahan, mempercepat munculnya bunga, merangsang proses pembentukan biji, lalu menunda penuaan daun dan buah. Selain itu, ada hormon sitokinin, yaitu hormon yang memacu pembelahan sel pada tahap sitokinesis. Ada lagi asam abisat atau ABA, ada hormon kalin, hormon etilen, asam tromalin, batasin, dan asam jasmonat. Nah, itu hormon-hormon tersebut Nah, faktor kedua yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu faktor eksternal atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi diantaranya faktor nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, dan aerasi. Nah, setelah kalian memahami materi yang sebelumnya dijelaskan, ini ada beberapa rangkuman yang dapat kalian catat untuk menambah pengetahuan kalian. Materinya dicukupkan sekian. Selanjutnya kalian akan diminta untuk mengerjakan LDK atau lembar diskusi kelompok. Ya, kelompoknya masih sama seperti kelompok minggu sebelumnya dan aturannya masih sama. Setelah itu kalian akan presentasi. Nah, setelah presentasi kalian akan mengerjakan kuis bersama-sama melalui website Quizizz seperti biasa. Silahkan mengerjakan LDK-nya terlebih